Untuk kenyamanan kita bersama, diharapkan agar handphone atau HP di silent atau dimatikan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang berhimpun saat ini dengan berbagai situasi hidup. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, kita ada di sini menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Oleh tuntunan tema, ikutlah aku, mari kita berdiri di hadapan Tuhan, memuji Dia yang adalah sumber rahmat. Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba bidal yang sesat, untuk membela diriku. Dipikulnya salib berat. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Sejahteralah kita sekalian. Mari kita membaca Mazmur 33 ayat 1-12 secara responsorial. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut akan Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bersorak-sorai dalam Tuhan, orang benar bernyanyilah, yang hidup
Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus ya selamanya. Silakan duduk kembali. Sungguh kita menyadari bahwa kasih Allah luar biasa bagi kita, dan Ia pun mengajarkan kita untuk senantiasa saling mengasihi meski hal itu bukan hal yang mudah bagi kita, seperti kidung pujian yang baru kita nyanyikan. Kasihi musuhmu, jangan dibenci, walau hati jengkel, marah, dan kesal. Ini bukan hal yang mudah pastinya. Karena itu Ibu Bapa, dalam segala keterbatasan kita, kelemahan kita, mari kita tunduk kepala, kita memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa dan kelemahan kita. Ya Bapa, kami datang kepadamu mengakui segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Kami tertindih oleh dosa. Mulut kami sering mengeluarkan kalimat kutuk. Telinga kami menolak mendengar pengajaran. Tangan kami enggan menolong sesama. Kaki kami takut untuk melangkah dalam kebenaran. Kami sering mengabaikan untuk mengikut Engkau. Ya Bapa, kami malu, sebab Bapa telah setia dalam ketidaksetiaan kami. Sebab itu Bapa, mohon ampunilah kami. Ini kami Tuhan, ampunilah kami. Dari gungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku
Kekasih-kekasih Tuhan, bagi kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia, yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, dari Mazmur 33 ayat 1-3. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan bercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan
persembahan hari ini pada Pudi 4 akan diberikan kepada PPGT untuk kontingen PPGT. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan untuk kiranya kami dapat mempergunakannya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala pujian bagimu Allah, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus pagi ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu pula lah, kami dapat memuliakan Engkau dalam persekutuan yang indah ini. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Allah Bapa di dalam sorga, bersabdalah kepada kami, karena kami sedia mendengar di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup juru selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya ulangi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Dengan judul Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan padanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Firman Tuhan,
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan kepada keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab saya ulangi, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang ketiga dari Injil menurut Matius, Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, versi kedua terbitan Lai, pastinya akan ada perbedaan dengan yang pertama. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Shalom. Apa kabar, Ibu Bapak? Luar biasa. Saya lupa kali terakhir saya hadir di Keramat tahun berapa untuk melayani, dan sepertinya itu sudah cukup lama. Saya bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan untuk boleh kembali hadir di tengah-tengah jemaat Keramat di sini, boleh berjumpa dalam suasana sukacita pastinya, dan dengan penuh sukacita kita memuliakan Allah dan kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya yang boleh kita baca bersama-sama pagi hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada masalahkah dengan sound kita? Adik-adik yang di sound, oh bapak? Ya. Ya, saya menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah karena kita juga live streaming ya, masih live streaming di Keramat. Salam berjumpa untuk Ibu Bapak saudara-saudara yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan perkenankan kita untuk beribadah kepada-Nya. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu ikutlah aku. Ikutlah aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam fase pertumbuhan anak-anak ada masing-masing situasi yang harus kita jalani sebagai ibu dan bapak atau mama dan papa. Bagi adik-adikku yang belum menikah, mungkin ini sedikit masukan, atau bukan masukan tapi pengalaman ya, berbagi pengalaman bahwa ketika anak-anak usia 3 tahun sampai usia ya kurang lebih 10 tahun, usia ini adalah usia di mana anak-anak akan selalu mencari mamanya di mana atau papanya di mana. Jadi dalam keadaan apapun mama dan papa, kalau mereka cari maka mereka harus menemukannya. Itu anak-anak. Kalau mama di kamar mandi, mama di mana? Mama di kamar mandi. Mama bikin apa? Nah, itu anak-anak. Mereka selalu mau mencari, mereka selalu ikut kemana mama atau papa pergi. Tapi ini lebih sering ke mama ya. Mama ke dapur pun diikuti, bahkan kalau mau masuk di dalam atau di balik rok mama. Itu saya mengalaminya ibu bapak dan saudara-saudara. Itu fase, ya ini khusus di bawah usia 7 tahun ya. Di bawah 7 tahun fase yang seperti itu. Kadang tidak mudah, kadang ya membuat kesal. Karena kita mau bekerja, kita mau beraktivitas yang lain, tiba-tiba tarik daster lah, tarik baju mama lah, bertanya macam-macam lah. Hanya untuk diperhatikan oleh mama, hanya untuk diperhatikan untuk papa. Tapi inilah fase mereka. Dan banyak orang yang mengingatkan saya bahwa nikmati itu Bu Pendeta. Karena hal itu tidak lama lagi akan berakhir. Nanti kalau Ibu Pendeta bilang, ayo ikut mama ke pasar atau ikut mama ke rumah tante, belum tentu dia mau.
Ibu bilang pun ke mall belum tentu dia mau. Dia lebih memilih untuk pergi dengan temannya. Karena itu nikmatilah. Kemana kita pergi, ke sana dia ikut. Ini fase pertumbuhan anak. Nah, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pembacaan kita dalam Kejadian tadi, Allah memanggil Abraham untuk pergi ke satu tempat yang Abraham tidak tahu kemana tempat itu. Allah menghendaki agar Abraham pergi untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita melihat latar belakang Abraham, siapa dia? Dia bukan seorang yang mengenal Allah. Artinya, dia bukan seorang yang menyembah Allah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, atau hal yang perlu kita kejar selanjutnya, mengapa Allah memanggil Abraham? Mengapa Allah mengkhususkan Abraham yang kemudian kita mengenalnya sebagai bapa orang percaya, bapa segala bangsa? Bukankah itu hal yang luar biasa? Tetapi dia tidak mengenal Allah sebelumnya. Mengapa Allah memanggil dia? Jawabannya adalah karena Allah berkehendak untuk memilih Abraham untuk pergi melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Sehingga tidak ada orang yang bisa protes, tidak ada seorang pun yang bisa katakan mengapa dia dan bukan saya. Kita mau belajar bahwa Allah selalu punya otoritas di dalam memanggil atau memilih siapa yang Ia kehendaki. Dan setiap orang yang menerima panggilan itu, secara khusus dalam konteks Abraham, ketika ia memilih untuk menerima panggilan Allah, ketika dia siap untuk pergi meski dia tidak tahu kemana dia harus pergi, yang ia dapatkan adalah berkat dan kemurahan Allah. Tetapi dalam proses selanjutnya itu bukan juga hal yang mudah. Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah Allah berkenan memanggil siapapun yang Dia kehendaki. Ibu bapak, kita semua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, bukan? Kita tidak semuanya sama. Ada yang papa mama kita atau orang tua kita dari lahir mereka sudah Kristen, ada yang tidak, dan kita pun berasal dari latar belakang jabatan, kedudukan, apapun dalam masyarakat, juga suku bangsa berbeda. Tidak semua di Keramat Orang Toraja ya. Ya, hampir-hampir sama dengan Warakas konteksnya. Kita berasal dari berbeda-beda latar belakang. Tapi mengapa kita ada di sini? Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang berkenan memilih kita sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan rancangannya. Ia membawa kita kemana? Tuhan punya rancangan bagi kita masing-masing. Dan ibu bapak, saudara-saudara, bahan utama kita adalah Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Di sini juga kita akan melihat seorang yang di tengah-tengah masyarakat dia sangat dikucilkan. Dia sangat dianggap sebagai pengkhianat karena dia pro pada pemerintah pada waktu itu. Sedangkan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang merasakan betapa tertindasnya mereka sebagai bagian dari pemerintahan atau di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Dia adalah Matius yang pekerjaannya memungut pajak cukai, pemungut cukai.
Dia dianggap sebagai pendosa, bagian dari pendosa di mata orang-orang Yahudi yang melihat diri mereka sebagai umat yang dikhususkan oleh Allah. Mereka merasa bahwa pemerintah adalah penindas, mereka adalah orang berdosa, termasuk antek-anteknya, termasuk orang-orang yang ada di pihak pemerintah, termasuk pemungut cukai, dan Matius ada di dalamnya. Tapi apa yang terjadi pada diri Matius adalah Yesus memanggil dia untuk menjadi satu dari murid-muridnya. Sekali lagi kita melihat Allah berkenan memilih siapa yang Ia kehendaki. Allah tidak melihat siapa dia, apa jabatannya, apa kedudukannya, seperti apa ekonominya, latar belakang keluarganya, dia darah B atau darah O, darah A, darah merah, darah biru. Allah tidak melihat itu. Tapi Allah berkehendak, maka Ia memilih. Allah berkenan, maka Ia memilih. Sekali lagi siapapun kita dalam ruangan ini, kita semua diteguhkan bahwa Allah berkenan memilih kita bukan dengan melihat latar belakang kita, tetapi karena Allah sungguh mengasihi kita, sehingga Ia memilih kita untuk menjadi murid-muridnya, menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Kalau kita tanya berapa banyak kamu bayar untuk jadi orang Kristen, pasti tidak ada yang jawab bahwa saya bayar sekian. Karena kita tidak bayar apa-apa ya. Tapi kalau bertanya berapa banyak kamu bayar untuk masuk di sekolah A, itu pertanyaan yang biasa ya. Apalagi sekarang lagi persiapan naik kelas, pindah ke sekolah A, B, atau masuk di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi menjadi seorang Kristus adalah pilihan Allah. Dan bersyukurlah kita bahwa kita adalah pilihan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan berhenti pada titik bahwa kita sudah dipilih oleh Allah? Pastinya tidak. Karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara datang ke gereja. Karena ibu bapak saudara-saudara menyadari bahwa tidak sampai dipilih saja. Tidak sampai pada titik bahwa saya menjadi warga gereja atau raja jemaat Keramat. Ini dalam lingkup kecil kita di Keramat ya. Tidak sampai di situ. Tetapi saya harus merespons panggilan Allah pada diri saya. Apa yang dilakukan oleh Abraham adalah ia pergi. Meski ia tidak tahu, tapi ia sungguh-sungguh menyadari bahwa yang memanggil dia adalah Allah. Yang memanggil dia adalah Sang Penguasa. Ia kemudian terus menyadari dan belajar siapa Allah. Dia tidak salah langkah. Dia pergi kemanapun Allah menuntunnya, ia pergi ke sana. Bagaimana dengan Matius dalam pembacaan kita? Dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Dia pun mengikut Yesus. Dia pun mengambil keputusan untuk pergi. Meski orang-orang melihat dia dengan mata sebelah. Meski orang-orang melihat dia siapa dia. Meski dia seorang pemungut cukai. Tapi ia bersedia untuk pergi bersama dengan Yesus. Seorang guru yang sangat terkenal pada waktu itu. Seorang guru yang memanggil dia untuk pergi mengikut dia. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengikut Yesus, mengikut Tuhan, bukan sekedar ikut-ikutan. Tadi ibu bapak, saudara-saudara waktu mau ke gereja,
Ada enggak yang pikir-pikir pergi enggak ya? Jangan dijawab. Dalam hati saja. Pergi enggak ya? Jam 9 atau kalau sore jam berapa? Jam 6. Setengah 6. Jam 9 atau setengah 6 atau tidak sama sekali. Itu godaan. Itu godaan. Terus pernahkah kita juga mau ke gereja karena tetangga saya sudah siap-siap mau ke gereja, saya juga mau pergi Tetangga saya pergi, saya juga ikut. Ada banyak hal yang berhubungan dengan mengikut. Ada yang sekedar kita mengikut karena tetangga kita melakukan. Ada karena, di gereja hari ini ada ibadah khusus peneguhan sidi. Ada juga karena hari ini ibadah minggu, lalu setelah itu ada ibadah rumah tangga di gereja. Semua itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk pergi gereja. Namun semua itu adalah sekedar mengikut saja. Prinsipnya tidak dapat. Alasannya dapat, prinsipnya tidak dapat. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, kata mengikut ini adalah kata yang sungguh-sungguh kuat. Akolotheo dalam bahasa Yunaninya. Mengikut dengan taat. Artinya, kapanpun saya pergi ke gereja di hari Minggu, saya melakukannya bukan karena alasan-alasan A, B, C, dan D, tetapi karena benar-benar saya mau beribadah di hari Minggu. Sehingga apapun yang menjadi tantangan kita, seperti tadi saya katakan, adakah yang bertanya mau pergi enggak ya hari ini? Apapun yang menjadi tantangan bagi kita untuk pergi ke gereja, maka kita akan pergi karena kita tahu keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Dan ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut dengan taat adalah mengikut yang terus ada di mana Tuhan ada. Artinya kita selalu melekat pada Tuhan. Hati kita selalu terpaut pada Tuhan. Kalau saya mengikut dengan gaya seperti ini bisa lepas. Ini bisa lepas. Saya mungkin dekat, tapi ini saya bisa lepas dengan mudah. Tapi kalau saya mengikut dengan gaya seperti ini melekat. Ini bukan sekedar melekat, tetapi ini intim. Sangat intim. Sehingga saya akan terus mengikut dengan apapun yang terjadi kemana Tuhan membawa saya. Saya akan terus mengarahkan hati dan pikiran saya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Inilah mengikut yang Tuhan kehendaki. Saya ingin menyinggung sedikit bahasa Toraja yang sedikit saya kurang tahu seberapa banyak bagian di Toraja yang agak tidak pantas menyebut kata ini. Rundu. Ada daerah yang menggunakannya sebagai mengikut dan itu biasa-biasa saja. Tetapi ada daerah yang ketika menyebut itu sesuatu yang istilahnya bisa dikatakan mungkin tabu.
tidak pantas dikatakan secara umum. Tante Regina senyum, karena ini kayaknya daerahnya Tante Regina nih. Kalau saya tidak salah, nggak dapat di situ. Oh, berarti ke atas lagi. Tempat saya melayani dulu di Awan. Oh iya, tidak boleh sebut, karena ini berhubungan dengan berkelamin pada binatang. Ini bahasa yang bagi beberapa daerah di Toraja itu tabu untuk disebut, tidak sopan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa Yesus disebut sebagai pengantin laki-laki dan kita pengantin perempuan? Karena memang pengantin dan laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu harus selalu saling intim dalam semua tatanan kehidupan. Dalam perjalanan perkawinan, Tuhan menetapkan bahwa suami dan istri harus terus saling menyayangi. Semua hal dalam diri suami dan istri adalah milik mereka bersama. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ia sungguh-sungguh mengasihi kita, dan Ia menghendaki agar kita mengikuti Dia dengan intim, dengan kuat. Jangan biarkan terlepas kasih Allah dalam diri kita. Jadi kalau dalam bahasa Toraja tadi ada dua pengertian, maka kita pun melihatnya demikian. Ada dua pengertian dalam kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus serta-merta mengikut, tetapi kemudian kita akan intim dengan Yesus. Jadi kita tidak hanya satu saja, mengikut saja dan sudah selesai, tetapi kita lebih intim lagi, lebih dalam lagi untuk menjadi pengikut Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, bahasa Yunani lebih pas ketika diartikan ke dalam bahasa Toraja. Meski itu tadi saya katakan ya, tetapi ini adalah salah satu cara untuk kita memahami firman Allah, bahwa ketika mengikut Yesus itu bukan ikut-ikutan saja, tetapi lebih dalam lagi kita melekat pada Yesus. Kita tidak mau terpisahkan dari Yesus. Kita mau sungguh-sungguh agar hidup ini dipenuhi oleh kuasa Allah. Sehingga apapun yang terjadi, sekali lagi ibu bapak, kita tidak akan lari, tetapi kita tetap tertuju pada Dia, Allah kita, Sang Pemilik kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Jangan biarkan sehari hidupmu atau satu hari dalam hidupmu tidak berdoa dan tidak membaca Alkitab, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini di konteks digital, di konteks yang semakin luar biasa canggih dan pintarnya manusia, ada semacam training yang dilakukan dalam 30 hari, tantangan-tantangan seperti itu, tantangan untuk mama supaya setiap hari mama sibuk, tidak hanya pegang HP saja, tidak hanya cerita saja dengan teman di telepon atau tetangga saja, tetapi ada 30 hari ditantang untuk mama sibuk mengurus anak-anaknya. Ada juga setiap hari seseorang ditantang untuk melakukan hal-hal yang baik, lebih baik, yang menantang dirinya untuk semakin smart selama 30 hari. Mungkin ibu bapak sudah ada yang pernah melihat hal-hal seperti itu di Google, di Google ada, di YouTube juga ada. 30 hari
kita melakukan apa sebagai mama, 30 hari kita melakukan apa sebagai papa, 30 hari kita melakukan apa sebagai pemuda-pemudi. Supaya hidup kita ini semakin baik, semakin berkembang, semakin meningkat. Dan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari menantang diri kita. 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya untuk tetap intim dengan Tuhan. Terpujilah Allah, kasih-Nya senantiasa besertamu. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudaraku kita mengambil waktu teduh. Allah Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya kami semakin diteguhkan untuk menjadi pribadi yang melekat padamu. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, semua itu tidak menjauhkan kami, tidak melepaskan kami dari kasih-Mu. Tetapi kami pun menyadari Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami untuk jauh daripadamu. Roh Kudus-Mu tolonglah kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pelayanan sepekan dan juga mendukung saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Kita bersyukur juga untuk saudara yang berulang tahun, juga hal-hal yang kita gumuli, dan juga pelayanan tingkat klasis dan juga sinode. Juga kita berdoa untuk pemerintah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu lah kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Kiranya kami semakin diteguhkan Bapa sebagai pribadi-pribadi yang mengikut Engkau, sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Mampukan kami dan teguhkan kami Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh menyadari bahwa terlalu banyak hal yang dapat menjauhkan kami dari hubungan kami dengan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami berserah sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang akan terus memegang tangan kami, meneguhkan hati kami untuk tetap bersama-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan bijaksana untuk terus setia dalam membaca firman-Mu, merenungkannya, dan juga menaikkan doa kami kepadamu, juga dalam persekutuan kami dengan orang-orang kudus yang Tuhan sudah persekutukan secara khusus di tengah-tengah jemaat keramat di sini. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami, pertumbuhan iman kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersama-sama mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh lalui sepekan lamanya dalam berbagai aktivitas kami, baik selaku orang tua maupun anak-anak, pemuda dan pemudi Tuhan. Terima kasih. Kami boleh berkarya, kami boleh melakukan berbagai tanggung jawab kami, juga anak-anak dalam pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Ya Allah, kami mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, Nyonya Afrida Rombe Sirait, Bapak Sadirun, Arya Disam Tandibua, Jessica Palalung, Rafiano Angga Putra, Nyonya Milka Yunita Sigalingging, Bapak Joko Susilo Kalambo, Bapak Santo Luna Mantong, Bapak Hayden Rantelinggi, Bapak Salvinus Rapapali, Yehezkiel Fritz Tandiontong, Nyonya Margareta Deka, Anissa Adara Rantelinggi, Aki Pasolang Pirade, Eni Yunita Tola, David Palinggi. Tuhan, kami menyerahkan
orang tua dan saudara anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi orang tua, saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang berulang tahun. Demikian saudara-saudara kami dan orang tua kami yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan teguhkan ikatan cinta mereka, dan juga Tuhan berkati keluarga mereka. Kiranya senantiasa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, bersama-sama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Tola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mangididi, Bapak Herman Masa, David Lapu, Bapak Andarias Garin, Opa Stadin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Parana, orang tua dari Bapak Yafet Paramulya, Bapak Yesaya Ampangalo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Petrus Pulung, Nyonya Lince Kandari, Bapak Habel Tandiseru, Maria Tulak, orang tua dari Ibu Berta Tulak, orang tua dari Ibu Heni Lobo, Nyonya Hermin Tanduk, Nyonya Dina Pakamban, Nyonya Kristina Rama, Nyonya Ruth Rante Tandung, Nyonya Karlina Teta. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan orang tua, saudara, dan anak-anak kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah kemurahan Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka dan Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kembali kepada mereka. Terlebih Tuhan, kami memohonkan kekuatan iman bahwa orang tua dan saudara-saudara anak-anak kami teguh di dalam melalui proses-proses perawatan yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Berkati keluarga, berkati para medis, dan setiap orang yang menyatakan kasih bagi mereka. Kami percaya oleh kemurahan Tuhan, mereka akan sembuh pada waktu yang Tuhan perkenan. Bapa di dalam sorga, bersama-sama kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, usaha dan pekerjaan, mencari pekerjaan, juga mencari teman hidup, pasangan hidup bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami juga yang mengalami PHK, juga orang tua kami lanjut usia, janda duda, anak-anak kami yatim piatu, juga saudara-saudara kami yang jauh dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak, dari saudara, juga studi dari anak-anak kami Tuhan di semua tingkat pendidikan. Berkatilah dan mampukanlah untuk menjalani setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya bahwa di dalam semuanya itu pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, kebaikan bagi kami semua anak-anak-Mu yang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami kembali ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan tuntun dan peliharakan kami, dan Tuhanlah yang berkenan atas pelayanan kami hari ini. Bapa dalam sorga, kami berdoa bersama-sama untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam minggu yang akan kami lalui, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah PWGT, ibadah PKBGT, juga ibadah PPGT, sekolah minggu, katekisasi, rapat kerja PKBGT, rapat PMG, dan komisi. Tuhan berkati rencana pelayanan sepekan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhanlah yang senantiasa dimuliakan. Bersama-sama kami berdoa untuk pelayanan dalam lingkup klasis Pulau Jawa. Kami mengucap syukur jika hari ini Tuhan perkenankan pendeta-pendeta yang ada di Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa boleh melayani di berbagai jemaat. Biarlah pertukaran pelayan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba bersyukur boleh hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat keramat di sini. Biarlah ya Tuhan kehadiran hamba boleh menjadi sukacita bagi jemaat-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Juga Engkau berkati jemaat Warakas yang boleh mengutus hamba melalui Klasis Pulau Jawa untuk hadir di sini.
melayani Tuhan, dan ini semua adalah cara Tuhan bagi kami untuk saling meneguhkan, saling menguatkan bahwa kami adalah keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada di tingkat sinode wilayah dan juga sinode gereja Toraja. Berkati Tuhan, pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan Tuhan berkati, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa berkati pemerintah kami, berkati pemimpin-pemimpin kami secara khusus di daerah DKI Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan secara khusus di pemerintah kota DKI Jakarta Utara. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian kami berdoa untuk keamanan bagi bangsa kami, Tuhan berkatilah. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, kami berdoa untuk kesehatan dunia, Tuhan berkatilah. Seluruh harapan kami Tuhan, kami hanya bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Allah yang menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan harapan kami di dalam Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mampu kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari jemaat berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang berdosa, tetapi kita telah dipanggil oleh kemurahan Allah. Karena itu mari kita terus mengikut Dia, Allah kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kekasih-kekasih Tuhan, pergilah. Ikutlah Tuhan dalam ketaatan melakukan perintah-Nya. Ya, kami siap mengikut Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dimohon kesabaran warga jemaat untuk mendengar beberapa penekanan di dalam warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Ibu Pendeta Sri Herawati PS Banne MTH yang telah melayani pada pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan juga bersama keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis jemaat yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator media, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pertukaran pelayanan KPJ. Pertukaran pelayan KPJ Klasis Pulau Jawa hari Minggu 11 Juni 2023 yang melayani di Jemaat Keramat Pendeta Sri Herawati PS Banne MTH, sedangkan Bapak Pendeta Amos Patakdungan melayani di Jemaat Jatiwaringin. Demikian untuk diketahui. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Peruntukan pundi pada saat ini yaitu pundi 4 yang akan diperuntukkan untuk kontingen PPGT Jemaat Keramat. Warta PKB. PKB akan mengadakan aksi dana raker pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 berupa penjualan Pak Piung daging babi dengan harga 250 per lampa dan ayam burak 225 per lampa. Dimohon partisipasi warga jemaat. Terima kasih atas dukungan dari jemaat. Rapat koordinasi PMG dan ada tambahan di warta PKB, amplop donatur yang sudah dibagikan PKB kepada warga jemaat diharapkan untuk segera dikembalikan karena raker akan berjalan di tanggal 17 dan 18. Demikian. Rapat koordinasi PMG dan koordinator komisi. Rapat koordinasi PMG dan koordinator komisi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 19 sampai selesai. Agenda rapat yaitu pertama surat-surat masuk, kedua evaluasi program yang sudah dan yang akan dilaksanakan, yang ketiga warna sari. Rapat dilaksanakan melalui Zoom. Evaluasi rapat seluruh anggota PMG dan koordinator komisi menghadiri rapat tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. GCA kelas bertumbuh. GCA kelas bertumbuh akan dimulai pada Minggu tanggal 19 Juni 2023 secara online. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk mengikuti kelas tersebut, silakan mendaftar ke Komisi PGW kepada Ibu Tina. Ada nomor HP di dalam warta jemaat, silakan mendaftar Bapak Ibu. Dan bagi peserta yang mengikuti kelas bertumbuh, yang sudah pernah mengikuti kelas bertumbuh, bagi peserta yang akan mengikuti kelas bertumbuh sudah pernah mengikuti kelas berakar. Ibadah keluarga dimohon kepada warga jemaat untuk membaca di dalam warta jemaat. Juga anggota yang berulang tahun diucapkan selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan
Lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Kita juga tetap dukung saudara-saudara yang sedang sakit, baik yang berobat di rumah sakit maupun juga yang berobat di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan kepada Bapak Ibu, dan kita berharap untuk minggu berikutnya kita akan beribadah bersama-sama. Ada tambahan koreksi keuangan di bagian penerimaan PWGT di Warta Jemaat tertulis nomor PSB 270 bulan Mei dan Juni 50 seharusnya dicatat 100. Koreksi Warta Jemaat yang sudah dikoreksi ini akan di-share juga di grup WA warga jemaat. Ada tambahan penyampaian dari tim pengadaan bangku tentang sosialisasi pengadaan bangku jemaat. Disilakan kepada tim untuk menyampaikan sosialisasi, mungkin dari Bapak Natal Singkali. Silakan. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati. Sekali lagi mohon maaf, memang agak berat nih saya mau menyampaikan, tapi ya supaya mimpi kita dari dulu, interior gereja kita ini cukup bagus, cukup mewah, tapi bangkunya kasihan sekali. Jadi kami bertiga sudah diamanatkan, sudah ditugaskan oleh majelis untuk mengkonsolidasikan kita semuanya supaya kita bisa mengadakan bangku yang pantas untuk kita duduk bersama ketika kita beribadah, supaya seimbang dengan interior kita. Interior kita ini cukup bagus, bahkan saya mengatakan kalau dibandingkan dengan gereja yang lain ini cukup mewah. Jadi untuk itu kami bertiga, Pak Salce Talama, Ibu Yeni Solo, dan saya sendiri ditugaskan untuk melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan kepada kita semuanya bahwa kita akan mengadakan bangku yang baru. Nah, kemarin kami sudah rapat dengan salah satu perusahaan di Jepara. Kami Zoom kemarin, dan kami sudah sebelumnya itu kami sudah mengukur kebutuhan bangku yang akan kita adakan ini. Saya dengan dengan Pak Salce, dengan beberapa kawan sudah mengukur, dan kita membutuhkan 35 bangku. 35 bangku, bangkunya menurut saya cukup bagus, karena ini kami ambil contoh di beberapa gereja yang sudah dibuat oleh si tukang yang kita akan tempati untuk memesan bangku kita. Jadi pengalaman dari si tukang ini, mereka sudah pernah membuat bangku di Gereja Toraja di Bintaro. Nah, mereka sudah pernah membuat semua bangku di Gereja Toraja Bintaro. Saya mendapatkan info dari majelis di sana, dan mereka memberikan nomornya ke saya. Saya koordinasikan dengan kawan-kawan, yuk kita sama-sama mengkonsolidasikan semuanya ini supaya kita bisa duduk di kursi bangku yang layak.
Kalau sekarang kita lihat kan, ada yang warna coklat, ada yang warna merah, ada yang bangku dari kayu, ada yang bangku dari macam-macam. Jadi kayaknya marilah kita bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita. Dan kemarin setelah kami melakukan negosiasi terhadap 35 itu, berikut partisi yang model begini. Partisi, jadi partisi itu sepanjang di depan ini ada partisinya nanti, dan modelnya seperti yang ini. Adik-adik, sudah ada enggak videonya? Nah, ini salah satu contoh bangku dan partisi. Itu bangku yang ada di ini yang akan kita pesan nanti. Itu. Jadi bangku yang akan kita pesan nanti ini sebenarnya desain ini mengacu dari beberapa gereja. Ada, walaupun minggu-minggu yang lalu ada beberapa diskusi dengan jemaat-jemaat, kenapa tidak lebih mewah lagi? Saya bilang ya udahlah, sesuai dengan kemampuan jemaat kita. Ada yang mengusulkan yang lebih mewah, tapi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan atau budget dari jemaat kita. Jadi akhirnya kami memilih model yang begini, dan ini full jati. Jadi sampai cucu kita nanti pakai ini kagak rusak nih. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari semua kita di jemaat ini, baik yang muda maupun yang bapak-bapak, ibu-ibu. Yuk, mari kita bergandengan tangan untuk mengadakan bangku gereja kita yang baru, supaya ke depannya ini kita bisa bergereja, kita bisa beribadah dengan enak, tenang. Tentunya pandangan mata kita kalau melihat yang bagus di dalam gereja, juga hati kita beribadah bahagia. Nah, kami sudah bikin model pembagian beban-beban kepada kita semuanya berdasarkan harga per satu unit bangku ini. Jadi dengan tawar-menawar yang cukup seru, kami kemarin akhirnya kita finalisasi kemarin itu harga per bangku itu 3.300.000. Iya Pak Salce ya, dengan Ibu. Oh ya, ini 3.300.000. Jadi spek dari yang panjang untuk 6 orang itu harganya 3.300.000. Terus yang dua yang di ujung ini itu ada 2 piece itu 2.100.000, dan partisinya ada 2. Jadi totalnya adalah 1.116.400. Nah, inilah yang kita mari kita dukung bersama-sama. 1.116.400. 116.400. Ya. Jadi saya kira mari kita dukung, mari kita bersama-sama dalam rangka pengadaan bangku kita ini, supaya kita gereja kita cantik. Kita bawa teman kita bergereja di sini juga enak. Ya, ada masukan dari Om Parantean.
Iya, oke. Begini, sebenarnya kami sudah menggambar, kami sudah mendesain. Nah, contoh tadi ini kami ambil dari sampel di gereja lain. Jadi secara fisik ini dari depan sama. Tapi kami sudah mendesain di belakang itu ada tempat Alkitab kita, ya. Ya, ada tempat Alkitab kita. Tapi kalau kita tambah-tambah lagi yang agak lebar, leg itunya nanti di yang tempat ini jadi sempit Om. Jadi apa ya? Jadi yang kami prioritaskan sekali di dalam desain kami itu tempat Alkitab. Tempat Alkitab syukur-syukur bisa dimasukkan kalau kita bawa botol minum juga di situ. Itu bagus. Nah, itu yang sudah kami desain, itu yang sudah kami siapkan. Jadi Om Parantian nggak perlu takut bahwa itu tidak ada, kita sudah desain sesuai dengan kebutuhan kita. Penampakan ini adalah penampakan dari depan di contoh bangku gereja lain. Apa? Hah? Susah Om. Kalau ada lagi space untuk tas ibu-ibu nanti malah iya. Iya, itu masukan. Tapi tentunya akan kita pertimbangkan lah. Tentunya banyak aspek yang kita pikirkan ya. Bukan hanya semata-mata keindahan, tapi nanti diambil space yang lainnya lagi, kita nggak bisa duduk, nggak nyaman gitu. Modelnya begini, kita akan bikin list siapa aja jemaat yang mau berpartisipasi, tapi saya yakin sih saya nggak usah menawarkan siapa aja yang mau berpartisipasi, karena saya kira kita semua rindu untuk berpartisipasi untuk supaya demi kenyamanan dan keindahan gereja kita. Jadi seperti biasa ada pengakuan dulu dari jemaat kita, eksekusi duitnya nanti ya nantilah. Kita diberikan waktu 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan kita harus lunasi. Jadi barang datang langsung kita lunasi. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kita semuanya marilah kita berpartisipasi. Satu bangku 3.300.000, kalaupun juga masih agak berat itu adik-adik PPGT yang sudah kerja atau apa, ya patungan lah. Kalau umpama satu bangku PPGT yang memang mau berpartisipasi 3 orang kan, jadi 1.100.000 3 orang. Nah, tapi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang memang sangat berminat untuk membantu berpartisipasi, ya bisa 1, ya bisa 2, ya bisa 3. Berkat Tuhan akan datang terus sama kita. Bayangkan tidak pernah kita bermimpi dulu mau buat gereja sebagus ini, tapi akhirnya jadi. Boleh lagi Om masukannya. Dua macam Om, ya partisi yang
Oke, oke. Walaupun saya udah sampaikan tadi ya, tetapi ada beberapa yang menginginkan supaya sosialisasi ini tertulis model partisipasinya. Kalau memang itu yang kita inginkan, tetapi sejak saat ini kami menyampaikan, mari kita bergandengan tangan semuanya supaya beban kita pikul sama-sama sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Jadi tidak usah merasa saya harus satu, saya harus dua, nggak usah. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, kalau satu bisa dibagi dua, satu bisa dibagi tiga, atau ada juga yang mau karena berkatnya cukup bagus, ya bisa dua atau tiga bangku satu orang. Jadi kami kembalikan kepada kita semua supaya tugas dan tanggung jawab kita untuk memperbaharui kursi ini dapat terrealisasi dengan bagus. Itu mimpi kita dari dulu, belum pernah tercapai. Ya, sekali lagi terima kasih untuk mengkomunikasikan ke jemaat. Kami akan melakukan pengumuman secara kontinuitas di warta jemaat kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita sekalian. Puri semangat. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas kita selanjutnya, mari kita berdiri dan mengangkat pujian, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.